Boleh beri pujian dulu buat Tuhan kita. Kayaknya saya ada di hadapan 1.000 orang, tapi kedengarannya yang tepuk tangan cuma 10 orang. Haleluya! Yes! Dia layak saudaraku untuk kita puji dan kita sembah. Amin. Ya, terima kasih Tuhan. Karena malam ini saya boleh kembali ada bersama-sama dengan saudara di tempat ini. Mari kita berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, bahkan kami bersuka cita. Karena malam ini kembali kami boleh ada bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata lain yang bisa kami sampaikan sebagai rasa syukur kami kepadamu. Di tengah-tengah kemacetan Tuhan, Engkau menuntun kami tiba di tempat ini dengan selamat. Karena Engkau ingin memberkati kami. Karena Engkau ingin untuk membawa kami kepada kesempurnaan-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus mengurapi kami. Roh Kudus memberikan pengertian, memberikan pengewahyuan kepada kami. Supaya kami boleh lebih lagi mengerti dan mengenal kebenaran-Mu Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap pribadi kami. Karena kata-kata hamba-Mu terbatas. Tapi Roh-Mu Tuhan, perkataan-Mu itulah hidup. Dan perkataan-Mu Tuhan memberikan kekuatan. Mari Tuhan, berfirman-Lah karena kami mau mendengarnya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Tentu ini bukan malam pertama kali ya. Tahun pertama ya kita merayakan Natal di tempat ini. Amin. Ya. Tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara bahwa kita merayakan Natal bukan sebagai suatu tradisi, kebiasaan ya. Kalau di wilayah Indonesia Timur ya mulai bulan-bulan Berber tuh udah lagu Natal udah di mana-mana Saudara. Ya. Dan kalau malam Natal seperti ini ya malam yang katanya Bu Fani yang ditunggu-tunggu ya. Ya, sebetulnya setiap malam kita menunggu Tuhan. Amin. Ya. Tapi di wilayah Indonesia Timur kalau malam Natal itu malam 25 itu 24 malam itu wow ya ada ibadah tapi juga ada pesta ya saudaraku dan kebanyakan ya maaf ya ada banyak orang Kristen yang merayakan Natal tapi Yesusnya di luar bukan di dalam. Saudara ngerti? Ya, ada banyak orang Kristen yang merayakan Natal, tetapi Yesus bukan ada di dalam mereka, Yesus ada di luar, seperti jemaat di Laodikia. Dan saya mau bahwa kita semua boleh merasakan dan mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ya, saudara, karena bulan Desember biasanya memang bulan yang jadi kesukaan bagi orang Kristen, tapi juga bagi orang-orang non-Kristen. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan berkata kelahiran Yesus itu mendatangkan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Ya, kita bersuka cita karena juru selamat yang sudah lahir buat kita. 2000 tahun lalu dia lahir, bahkan dia sudah mati buat kita. Dan dia sudah ada di sorga, dia akan datang kembali untuk jemput setiap kita yang sungguh-sungguh mengasihi dia dan mengikuti dia. Nah, tema Natal kita secara umum adalah Man in the Mirror. Ya, selama bulan Desember ini dalam ibadah minggu kita bicara terus tentang hal ini, saudaraku. Kenapa? Ya, ini penting, saudaraku. Ya, kalau di KTC nanti mungkin kalau besok saudara mau beribadah bersama-sama di KTC, ada lorongnya namanya lorong cermin. Ya, lorong cermin itu cerminnya mulai dari yang samar-samar sampai kemudian bisa jelas melihat wajah kita. Ya, dan tentunya cermin buat kita bukanlah benda yang asing. Ya, setiap hari, bahkan tadi saudara mengatakan kemari, saudara lihat cermin dulu ya, betul ya. Saya juga saudaraku, yang lihat dulu, walaupun rambut tinggal segini tapi tetap dilihat saudara ya. Ya, dilihat rapi, oh sudah. Kita mau semua penampilan kita sempurna, amin. Ya, nah. Apa cermin rohani kita?
Ya. Apa cermin rohani kita, saudaraku? Cermin rohani kita adalah firman Tuhan. Tahun 2024 kita sudah lewati 357 hari. 8 hari lagi ke depan kita akan lewati tahun 2024. Pertanyaan buat kita malam hari ini. Bagaimana hidup saya sepanjang tahun ini? Sudah sesuaikah dengan firman Tuhan? Apakah saya taati firman Tuhan yang saya baca setiap hari? Ya, saudaraku, teman-teman, tiap hari kirim 4M, kirim saudaraku katam. Pertanyaannya buat kita malam hari ini, buat saya juga. Apakah hidup saya sudah sesuai dengan apa yang saya baca, yang saya juga kirim 4M, saudaraku? Ya, biar kita renungkan dan Roh Kudus akan berbicara kepada kita. Karena tema kita malam ini adalah apa? Made perfect. Betul ya, Pak Tommy? Made perfect. Ya. Kita mau menjadi sempurna, serupa dengan Kristus. Kita baca satu ayat ini. 1 Korintus pasal yang ke-13. Ayatnya yang ke-12. Ini memang tampilannya beda dengan KTC. Wow, tepuk tangan dulu buat Tuhan ya, luar biasa ya. Ya. Terima kasih buat tepuk tangannya. Iya, mari malah sama-sama kita baca firman Tuhan ini. 2, 3. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Gak ada ya? Oke, gak apa-apa. Saudara, kalau kata kita di sini dalam bahasa kita, ada dikatakan sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Dan dalam bahasa Yunani, ada 2 kata atau bukan 2 kata, 3 kata mengenal. Yang diterjemahkan oleh bahasa Indonesia itu mengenal. Nah, kata yang pertama, sekarang aku hanya mengenal. Ini adalah kata ginosko. Ya, aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal epiginosko dengan sempurna. Apa bedanya ginosko dan epiginosko? Ya, 2 kata ini berbeda, saudaraku. Ya, saya berikan ilustrasi supaya kita bisa mengerti. Ya, Pak Lukito aja deh, saya tanya Pak Lukito. Pak Lukito kenal Pak Reli? Langsung jujur tahu ya. Kalau bilang kenal, saya ingin tanya yang lebih lanjut. Oke. Ya, Pak Tommy kenal Pak Reli? Tahu juga. Ini bukan jebakan, ini hanya supaya buat ilustrasi aja, ya. Ya. Pak Budiarto kenal Pak Reli? Kenal ya? Oke, kalau kenal saya boleh tanya nama lengkapnya? Oke, tanggal lahirnya? Ya, ya. Sebentar dulu ya. Ada lagi yang kenal Pak Reli? Enggak, kayak dia. Saya enggak akan nanya dia nanti. Ya. Oke, baru sekarang saya tanya sama Lucia. Oke. Lucia, ukuran sepatu Reli berapa? 42. 42 ya? Oh, gede juga ya. Oke. Kalau ukuran baju sih saudara semua bisa tebak, bisa berkira-kira lah ya. Triple XL gitu. Tanggal lahirnya? Tahun? 82. Kenapa Bu Lucia tahu? Bahkan mungkin lebih lagi daripada apa ya kalau saya tanya ya tentang Reli, Bu Lucia tahu. Saudaraku, kalau saudara hanya tahu, ya itulah ginosko. Kita banyak hanya tahu Tuhan itu ya juru selamat kita. Kita tahu Tuhan itu
ya penyembuh kita. Kita tahu Tuhan itu dialah penguasa tunggal hidup kita. Tapi kita belum mengalami sesungguhnya Tuhan dalam hidup kita. Lucia bisa kenal Reli. Dia epiginosko. Karena dia punya pengalaman dengan Reli. Paling tidak 18 tahun menikah. Begitu ya. Ditambah dengan pacarannya, kita nggak tahu berapa tahun ya. Nah, sama dengan Reli. Dia hidup hari-hari dengan Reli. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi aku akan mengenal dengan sempurna. Jadi saudaraku, kalau kita hanya tahu Tuhan adalah juru selamat kita, tapi kita nggak mengalami dia, kita cuma ginosko. Tapi kalau kita mengalami benar bahwa dia Tuhan penguasa hidup kita, maka kita epiginosko. Epiginosko ini juga adalah menggambarkan hubungan suami istri. Ya, hubungan yang begitu dekat, bahkan sangat intim. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oh, ini benar nih mic-nya pendeta nih. Ya. Nah, kita mau bagaimana saudaraku Bapak Ibu kita terus bertumbuh serupa dengan Kristus. Kita terus bertumbuh menjadi sempurna seperti Kristus sempurna. Sebab sejak kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita telah menjadi ciptaan yang baru. Ya, ciptaan baru. Baru di sini, ya sekali lagi maaf, dalam bahasa Yunani ada dua kata baru. Ya, neos itu baru, itu bicara tentang waktu. Ya, sekarang baru. Tapi nanti besok sudah berbeda lagi. Ya, mic ini baru beli hari ini. Besok tidak lagi menjadi mic yang baru, tapi menjadi mic yang bekas. Tapi ciptaan baru, kainos, artinya hari ini baru, besok baru, lusa baru, dan seterusnya kita baru di dalam Yesus Tuhan kita. Sebab dikatakan barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Yang baru sudah tiba. Saudaraku, kalau saudara dan saya kita ada dalam Kristus, maka kita ini adalah ciptaan baru. Dan di dalam kita ada kualitas Kristus, ada benih Kristus, ada DNA Kristus yang bisa membawa kita menjadi sempurna seperti Kristus. Tapi itu semua adalah proses. Ya, proses untuk kita menjadi sempurna. Seperti yang Paulus katakan, aku akan mengenal dengan sempurna. Sebuah proses sejak kita terima Yesus sampai nanti kita tiba di rumah Bapa. Ada sebuah proses yang kita harus jalani dari hari ke hari, saudaraku. Pertanyaannya, bagaimana kita terus bertumbuh untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Yang pertama, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus di dalam Galatia yang kelima. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita telah dibaptis oleh Roh Kudus, kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus, dan biarlah hidup kita terus dipimpin oleh Roh Kudus sampai Tuhan kembali. Ya. Mengapa Bapak Ibu kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Kita lihat 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan 18. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Nah, ini ayat ini di atasnya bercerita tentang orang-orang yang di zaman perjanjian lama mereka hanya mengenal Taurat,
Tapi mereka tidak mengerti ketika mereka baca kitab Taurat, saudaraku, karena ada selubung. Ya, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tapi firman Allah berkata, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hidup kita dipimpin oleh roh, maka semua keinginan-keinginan daging, ya, hawa nafsu, saudaraku, keinginan-keinginan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, keinginan-keinginan yang berlawanan dengan firman Tuhan, itu akan dihabiskan, itu akan dipatahkan, itu akan dieliminir ketika hidup kita dipimpin oleh roh. Fokus kita hidup dipimpin oleh roh, saudaraku. Maka kita tidak akan lagi melakukan keinginan-keinginan daging kita. Kita tidak lagi akan menuruti keinginan daging kita. Kita tidak lagi harus marah-marah. Kita tidak lagi harus khawatir. Kita tidak lagi harus kecewa. Ya, kalau hidup kita dipimpin oleh roh, maka semua keinginan-keinginan daging, perbuatan daging itu akan dilenyapkan. Ya. Bapak Ibu, mari kita lihat firman Tuhan ini. Ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu didatangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka apa? Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi Bapak Ibu, kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan diubah terus menerus, ya, menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kalau kita hari ini kita ada di dalam hari yang, ya, hari-hari yang terakhir di tahun 2024. Mari malam ini jadi renungan buat Bapak Ibu dan saya. Bagaimana hidup saya berubah dalam tahun ini. Ya. Apakah ada perubahan-perubahan yang bisa dilihat? Perubahan yang bisa, saudaraku, dibaca, ya, karena ada firman Tuhan yang berkata demikian, ya. Di dalam 2 Korintus 3, saya bacakan aja buat kita semua. Dalam terjemahan sederhana Indonesia. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Karena kalianlah yang merupakan surat pengantar kami. Cara hidup kalian ibarat surat Kristus yang bisa dilihat dan dibaca oleh semua orang. Surat itu ditulis bukan dengan tinta, melainkan dengan roh Allah yang hidup. Dan bukan diukir pada batu, melainkan di hati manusia. Nama kalian juga terukir dalam hati kami. Jadi saudaraku, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan diubahkan menjadi serupa seperti Kristus. Dan perubahan hidup kita bisa dilihat dan dibaca oleh orang lain. Ya, orang-orang di luar Kristus, mungkin di rumah kita, ya mungkin juga di kantor, di tempat kita bekerja, mereka belum pernah baca firman Tuhan, mereka belum pernah, saudaraku, mengerti tentang firman Tuhan. Tapi mereka bisa melihat, mereka bisa membaca kasih Tuhan lewat hidup kita. Mereka bisa melihat kebenaran Tuhan lewat hidup kita. Mereka bisa melihat kebaikan Tuhan lewat hidup kita. Makanya saudara mungkin pernah dengar orang berkata, orang Kristen kok begitu? Pernah dengar kata-kata begitu? Karena secara tidak, saudaraku, ya, tidak langsung memang dunia itu punya standar nilai. Dan ternyata nilai Kristus, nilai kekristenan itu adalah nilai yang tertinggi, saudaraku. Dan itu adalah yang Tuhan karuniakan kepada saudara dan saya. Kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Amin. Kita berbeda, saudaraku, dengan orang-orang yang di luar Kristus.
Yang kedua, bagaimana kita akan terus bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus. Yang kedua, praktekkan disiplin rohani. Ya, praktekkan saudaraku dalam hidup sehari-hari, disiplin rohani tentu dengan pertolongan Roh Kudus. Mari saya ajak kita membaca Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apa yang Rasul Paulus katakan tentang keuntungan bagiku, tapi sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, nanti Bapak Ibu boleh baca Filipi pasal yang ketiga ini, ayat-ayat sebelumnya. Dia berkata, kalau ada orang-orang yang secara lahiriah membanggakan dirinya, disunat, ya, orang-orang yang disunat, ini zamannya saudaraku perjanjian lama. Maka Paulus berkata, aku disunat di hari ke-8. Ya, kemudian dikatakan aku dari bangsa Israel, aku dari suku Benyamin. Kenapa saudaraku dia sebut suku Benyamin? Karena bagi suku Benyamin itu sebuah kebanggaan karena raja pertama di Israel itu adalah dari suku Benyamin. Kebanggaan buat suku Benyamin bahwa mereka punya raja yang pertama di Israel itulah suku Benyamin. Ibrani asli, ya, bukan hanya orang Ibrani tapi Ibrani asli, ya. Orang Farisi katanya dalam melakukan hukum Taurat dia nggak bercacat, bahkan dia juga mengatakan aku ini juga penganiaya jemaat. Itulah keuntungan bagi dia saudaraku sebelumnya. Tetapi dikatakan karena Kristus maka semua itu kuanggap rugi. Apa yang hari ini menjadi kebanggaan buat kita? Pekerjaan kita, bisnis kita, ya. Apalah yang kita punyai yang menjadi kebanggaan buat kita, yang mungkin menjadi penghalang untuk kita boleh mengenal Kristus lebih lagi. Ya. Karena banyak kali saudaraku hal-hal hobi kita, ya, pekerjaan kita, waktu untuk itu semua ya lebih banyak atau lebih saudaraku menyita waktu kita untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Praktekan disiplin rohani. Ya. Saya lanjut dulu. Ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya. Paulus berkata aku menganggap sampah. Kata sampah dalam bahasa Yunaninya itu adalah kotoran anjing, saudara. Bisa saudara menganggap sesuatu yang menjadi kebanggaanmu hari ini sebagai sampah. Ya. Kenapa? Karena Paulus mau mempraktekkan disiplin rohani. Ya, dalam ayat yang selanjutnya dikatakan yang kuinginkan adalah mengenal Dia dalam kematiannya, dalam penderitaannya, ya, bahkan juga dalam kebangkitannya, supaya aku boleh menjadi serupa dengan Dia. Saudara, praktekkan disiplin rohani. Ya, apa sih disiplin rohani? Ya, doa, baca firman, ya, menyembah saudaraku, puasa dan yang lainnya. Supaya saudara bisa mengerti lebih lagi tentang disiplin rohani. Nanti saudara boleh cari di Google, di YouTube ya. Cari di YouTube atau di IG-nya Abalaf Kelapa Gading. Khotbahnya Pak Budi Setiawan tentang disiplin rohani. Supaya saudara kita bisa belajar mendisiplinkan diri kita ini, daging kita ini supaya kita boleh menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Ya. Sehingga kita boleh sungguh-sungguh ya merayakan kelahiran Kristus itu karena kita boleh mengalami apa yang Yesus telah lakukan buat kita. Dia lahir supaya kita beroleh jalan kembali kepada Bapa.
Dia datang supaya kita boleh hidup dalam segala kelimpahan. Dia datang dan dia membinasakan semua perbuatan-perbuatan iblis. Supaya kita yang percaya kepada dia, kita tidak lagi binasa, tapi kita beroleh hidup yang kekal. Ya. Disiplin rohani. Ya. Yang ketiga, hidup dalam komunitas yang terikat janji. Ya. Buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum ada di dalam komunitas ya Komsel atau juga dalam punya kompak, saudara, mari malam ini saudara boleh membuat komitmen dengan Tuhan. Karena saudara, kita nggak bisa jalan sendiri. Ya, itu adalah Injil Hollywood yang sendirian, Rambo, saudara. Nggak pernah kalah dia. Ya, perang dia nggak pernah kalah, ditembak nggak pernah mati. Ya dia sutradaranya, dia juga aktornya, saudara. Ya, itu Injil Hollywood. Tapi buat setiap kita, Tuhan telah tempatkan kita di dalam sebuah komunitas. Ya, keluarga kita komunitas. Tapi kita punya keluarga rohani juga. Komsel, kompak, saudaraku. Ya, mari malam hari ini saudara buat komitmen dengan Tuhan. Tuhan, aku mau bertumbuh. Aku mau menjadi serupa dengan Engkau, Tuhan. Dan salah satunya Tuhan pakai komunitas untuk kita bertumbuh. Ya. Kenapa? Karena Kristus ada di tengah-tengah kita. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Dia ada di tengah-tengah kita. Saudaraku, jadi Tuhan ingin kita semua ada dalam komunitas. Ya, gereja lokal juga komunitas. Tapi kita ketemu hanya seminggu sekali. Komsel juga mungkin cuma seminggu sekali. Ya, kompak bisa setiap hari. Nggak ketemu muka dengan muka, tapi kita bisa bertemu lewat ya WA, kita bisa bertemu lewat video call, kita bisa bertemu dengan lewat media, saudaraku. Ya, saudaraku, mau bertumbuh serupa Kristus, mau berubah, ya Kristus sudah memberikan teladan buat kita. Dia ada di dunia ini waktu itu, dia juga ada dalam komunitas. Ya. Dengan 12 murid, dengan 70 murid, saudaraku, bahkan juga ada 3 murid secara khusus. Ya, kalau boleh dikatakan itulah kompaknya Yesus. Ya. Yang keempat, untuk kita bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus. Hidup dalam pemuridan. Ya. Saudara, kalau kita nggak ada dalam pemuridan, kita juga akan sulit bertumbuh. Dietrich Bonhoeffer berkata, kekristenan tanpa pemuridan adalah kekristenan tanpa Kristus. Apa artinya? Artinya bahwa setiap kita yang mengaku Yesus adalah Tuhan, kita mesti ada di dalam pemuridan. Tahun depan gereja kita punya fokus yang utama. Semua kita dimuridkan, saudaraku. Kalau kita mau menjadi serupa seperti Kristus, mau saudaraku dimuridkan. Setelah kita dimuridkan, kita juga bisa memuridkan orang lain. Karena ketika kita memuridkan orang lain, kita juga bertumbuh, saudaraku. Amin. Ya. Jadi malam ini, saudaraku, buatlah komitmen dengan Tuhan. Untuk saudaraku ada dalam komunitas, dan kemudian saudara juga mau dimuridkan. Saudara bisa berdoa tanya Tuhan. Minta Tuhan untuk pimpin saudara bertemu dengan seseorang yang nantinya Tuhan pakai untuk memuridkan saudara. Atau saudara bisa datang kepada para pemimpin, ya,
Pemimpin di tempat sini saudaraku, saudara bisa datang kepada mereka, minta untuk dimuridkan. Ya tentunya mereka juga berdoa. Ya. Kalau mereka mau terima saudara, puji Tuhan. Kalau mereka nggak terima juga, jangan kecewa. Ya, saya ada dengar ada orang, wah sombong tuh ya si Anu, ya pemimpin maksudnya. Ya, saya minta dimuridkan dia nggak mau. Ya, wah, jangan kecewa karena belum tentu memang orang yang saudara pingin menjadi pemurid saudara itu yang Tuhan tetapkan ya saudaraku. Ya, jadi kita bisa saudaraku berdoa dan juga kita bisa datangi kepada para pemimpin untuk minta dimuridkan. Ya, saudaraku, yang penting di sini adalah kita punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Pengalaman dengan firman Tuhan. Ya. Saya bersyukur ya, lewat beberapa bulan yang lalu mungkin saudara sudah dengar bagaimana saya didiagnosa ada kanker ya. Itu kanker prostat dan ya, stadiumnya udah stadium tinggi. Ya, stadium 4 lah atau mungkin dikatakan begitu ya. Grade-nya itu sudah tinggi. Dan waktu PET scan sudah menjalar ke seluruh tulang belakang saya ya. Ada dokternya di sini ya. Ada dokter Ivana. Betul ya dokter Ivana ya? Oke. Nah, beliau yang nemani saya pada waktu PET scan. Jadi dia tahu hasil PET scan-nya saya kayak apa. Nah, saudaraku, saya waktu itu dirawat di rumah sakit 8 hari saya dirawat. Nah, di dalam masa itu saya betul-betul bergumul ya dengan Tuhan. Saya tanya Tuhan lagi mau lakukan apa dengan saya? Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya? Kalau ada dosa, Tuhan tunjukkan, saya mau bertobat. Ya. Saya betul-betul terus berseru sama Tuhan. Ya. Lalu kemudian Roh Kudus tuntun saya, ingatkan saya dengan satu ayat. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Ya. Ayat 24. Dan inilah yang mendatangkan kasih karunia, mendatangkan iman buat saya. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ya, saya dapatkan ayat ini, oke Tuhan. Ya, saya harus jujur sama saudaraku. Karena juga dalam perjalanan hidup saya, walaupun saya melayani Tuhan, ya juga dipercayakan Tuhan untuk ada dalam kepenatuaan, tapi juga kadang-kadang saudaraku, saya mengikuti keinginan saya sendiri. Ya. Kadang-kadang ada pelayanan pun juga bisa cari alasan untuk ditolak. Ya. Ada saudaraku hal-hal yang saya lakukan menurut keinginan saya sendiri. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan pada saya. Sebab yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Barulah ada kalimat selanjutnya. Dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi waktu saya mendapat diagnosa itu, ya sebelum PET scan bahkan didiagnosa bahwa Bapak ada tumor. Ya. Jadi kemudian saya di MRI, ternyata sudah menyebar di pinggang saya ini, saudaraku. Lalu kemudian jadi biopsi, ya hasilnya stadium 4. Kemudian lanjut PET scan, sudah menyebar ke seluruh belakang ini ya, tulang belakang, bahkan juga katanya ada kelenjar bening. Ya, kelenjar getah bening. Ya, ingatnya bening-bening aja. Ya. Kelenjar getah bening saya juga sudah
kena, ya, ada sel kankernya. Saudaraku, dan saya puji Tuhan, bukan oleh karena kuat dengan saya, tapi saya tahu hanya semua karena Tuhan dan juga karena ada doa-doa dari saudara-saudara semua. Buat saya nggak mikir tentang sakit saya, tapi saya confess, bilur-bilurmu Tuhan yang sudah menyembuhkan saya. Ya, ketika saya punya bahkan pinggang yang sakit, saya tumpang tangan, saya katakan dalam nama Yesus, saya cabut sel kanker, keluar dalam nama Yesus. Sakit hilangnya sudah. Pegal-pegal yang selama beberapa waktu yang lalu sebelum saya tahu bahwa itu sebetulnya adalah sudah sel kankernya. Saya pikir cuma pegal-pegal biasa mau refleksi, tapi ternyata itu adalah karena sudah menjalarnya sel kanker. Saudara, dan ketika saya dapat ayat ini, saya dapat iman. Ya, saya sering doain orang sakit, dan sering ngomong, ya, percaya ya, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Ya, saya sih bisa ngomong begitu, saudaraku, tapi saya nggak ngalami. Tapi lewat apa yang saya alami dari bulan Oktober yang lalu itu, firman ini jadi hidup buat saya, bahwa bilur-bilur Yesus menyembuhkan saya. Ya. Ya, terima kasih buat Tuhan. Ya, kalau apa buktinya bahwa saya percaya saya sudah sembuh dan saya sedang dalam proses pemulihan. Karena 12 Oktober tes PSA saya 1892. Ya, normalnya itu 0 sampai 4. Dan itu 12 Oktober ya. 28 November yang lalu saya tes lagi, cek lagi PSA saya sudah 142. Ya. Tepuk tangan buat Tuhan, saudaraku. Itu satu bukti bahwa Tuhan sudah menyembuhkan saya. Bilur-bilurnya sudah menyembuhkan saya. Dan Yesus yang sama yang menyembuhkan saya, juga Yesus buat saudara. Ya, Yesus tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Ya, mari Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita mau terus membangun keintiman, mengenal Dia dengan benar. Ya, berdoa, baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan kemudian juga saudaraku mulai belajar untuk melayani, belajar untuk bersaksi, belajar juga berpuasa, saudaraku. Ada banyak hal yang saudara bisa lakukan di dalam mempraktekkan disiplin rohani, sehingga Roh Kudus yang ada di dalam kita bisa terus membawa kita dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, sehingga tahun depan kita akan masuk ke tahun depan yang belum tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Tapi kita percaya karena Dia Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Dan semua yang Dia janjikan buat kita, Dia pasti lakukan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu malam hari ini di dalam ya perayaan Natal, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita merayakan ini bukan hanya sebagai suatu kebiasaan setiap tahun, tapi malam ini menjadi malam yang khusus juga buat kita bisa merenungkan bagaimana perjalanan rohani kita di tahun ini. Supaya waktu kita masuk tahun 2025, kita punya komitmen untuk terus mau bertumbuh dan diubahkan serupa dengan Kristus. Supaya semua firman Tuhan yang kita baca setiap hari itu menjadi hidup di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Oh Lord, mari kita datang, kita sembah Dia.
shandaralama se yaralama shandaralamo. Haleluya Lord. Kiralama shandaralama siderelele ralamo. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Pujian sembahmu kepada Yesus Tuhan. Kami mengakui Engkau adalah Raja hidup kami, penguasa hidup kami. Engkau lah yang memerintah hidup kami. Tuhan, malam hari ini kami sungguh mau Tuhan, Bapa berjanji berkomitmen dengan Engkau Tuhan, untuk hidup kami. Tuhan, Engkau yang tuntun Roh Kudus, Engkau yang kuasai kami Roh Kudus, Engkau yang terus membawa kami dalam pemulihan-pemulihan, terus dalam pembaharuan demi pembaharuan, sampai rupa Kristus nyata dalam kami. Kemuliaannya semakin hari semakin besar. Terima kasih Tuhan, biar hidup kami dalam menjadi suratan-Mu yang terbaik terbuka Tuhan, yang boleh dibaca dan dilihat oleh semua orang, sehingga nama-Mu selalu dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau memberkati kami. Haleluya. Mari saudara, ya, saya berharap bahwa ini bukan sebuah tradisi, ya, di mana perayaan Natal selalu ada lilinnya, ya, tapi ini juga merupakan sebuah gambaran tentang kita. Kita memang mungkin hanya lilin-lilin kecil, tetapi ketika kita bisa bersama-sama, sendirian mungkin saudaraku, ya kurang, ya dampaknya. Tapi ketika kita bersama-sama, maka terang ini bisa menerangi kota kita, terang ini bisa menerangi saudaraku masyarakat di mana kita berada. Amin. Karena kita adalah terang. Amin.
Mari kita sambil mengangkat lilin di tangan kita. Nanti kita akan nyanyi bersama-sama. Yesus telah lahir 2000 tahun yang lalu. Dan kemudian dia menderita, mengalami penyiksaan, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus melakukan semua itu untuk menebus saudara dan saya. Yesus menerima semua penderitaan itu untuk menebus saudara dan saya, supaya oleh bilur-bilurnya kita yang percaya telah disembuhkan. Malam ini kalau ada Bapak Ibu Saudara yang secara fisik ada kelemahan, ada sakit, saudaraku percayalah bahwa Yesus yang menebus saudara, oleh bilur-bilurnya engkau pun disembuhkan.
Bahkan engkau telah disembuhkan. Amin. Mari, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Dan kita berdoa malam hari ini. Kelahiran Kristus di dalam hidup kita. Menyelamatkan kita. Menyembuhkan kita. Membebaskan kita. Dari segala kuasa dosa dan kuasa maut. Bapa, malam ini Tuhan, kami mengucap syukur. Kami telah diselamatkan. Kami telah ditebus oleh darah Yesus. Sehingga kami boleh jalan yang baru dan hidup. Untuk boleh masuk ke tempat yang kudus. Untuk menyembah Engkau Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya dan bersyukur juga. Bahwa oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Kami sudah disembuhkan. Demikian Tuhan, Engkau yang melakukan semuanya dalam hidup kami. Bahkan juga segala kelemahan-kelemahan dalam jiwa kami, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Segala kekhawatiran, segala ketakutan, segala kekecewaan, kemarahan, di dalam nama Yesus Tuhan dibebaskan. Terima kasih Bapa. Kami mau Tuhan, hidup kami menjadi terang sebagaimana Engkau adalah terang dunia ini. Kami juga adalah terang dunia ini. Kami mau Tuhan, dari hidup kami, di rumah kami, di tempat pekerjaan kami, di tempat bisnis kami, di tempat kami Tuhan sehari-hari yang berada. Kami mau Tuhan, terang-Mu itu Tuhan bercahaya. Terang-Mu itu bisa dilihat oleh orang-orang di sekeliling kami. Lewat perbuatan kami, lewat perkataan kami, mereka mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Mereka boleh mengenal Engkau Tuhan sebagai juga penebus dan penyembuh. Demikian Tuhan, hidup kami menjadi terang dimanapun Tuhan Engkau tempatkan kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami semua umat-Mu Tuhan di tempat ini. Sebelum kami mengakhiri tahun 2024 ini Tuhan, Roh Kudus pimpin kami untuk kami boleh terus mengerti dan mengenal kebenaran. Mengerti dan mengenal Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa yang mengucap syukur. Haleluya. Semua orang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Waduh, ya. Made perfect. Sudah disampaikan oleh Kak Billy, ya. Ada tadi Bapak Ibu Saudara yang mengingat poin-poin yang sudah disampaikan? Ada? Ya. Bisa mengingatnya ya. Tuhan sudah membuat kita sempurna. Lalu bagaimana supaya kita bisa terus menghayati bahwa diri kita sempurna? Ya. Yang pertama tadi Kabil sudah sampaikan apa? Dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, menghidupi disiplin rohani. Dan yang ketiga, tertanam dalam komunitas yang terikat janji ya. Ada covenant di sana. Dan yang keempat, dimuridkan dan juga memuridkan. Coba tanya sebelahnya, tahun ini Anda sudah dimuridkan? Coba tanyakan. Ya. Sudah ya? Oke. Dan kita berharap menutup tahun ini kita benar-benar jelas setiap kita bukan hanya dimuridkan juga tapi memuridkan. Amin. Nah, made perfect bukan hanya buat kita saja tapi buat keluarga kita. Amin. Nah, makanya pakai momen Natal ini untuk memastikan
kita semua sekeluarga benar-benar dibuat Tuhan sempurna. Disatukan dalam kasih, sukacita, ya amin ya, damai sejahtera, amin. Nah Bapak Ibu makanya pakai momen Natal ini untuk kumpul bersama keluarga. Ya ambil waktu ya di malam Natal, biar benar-benar dan juga besok benar-benar semua kita mengalami. Benar-benar Tuhan sudah membuat kita sempurna. Nah oleh karena itu buat Bapak Ibu Saudara yang memang sangat menunggu momen Natal ini, ya kita mau sama-sama kuatin, mau sama-sama berdoa supaya benar-benar ketika kita kumpul bersama keluarga, ya kita benar-benar mengalami damai sejahtera Natal. Dan buat keluarga-keluarga kita yang mungkin sampai hari ini juga belum mengenal Tuhan juga bisa mengenal Tuhan. Itu juga yang saya gumuli juga sampai hari ini. Bukankah juga ada beberapa di antara kita juga mengalaminya? Ya, nah makanya nanti sebentar kita juga akan mau sama-sama mendoakan. Dan untuk supaya juga kita bisa benar-benar mengalami damai Natal dengan sempurna. Ya, besok itu akan juga ada momen di mana kita bisa berkumpul, ya di KTC pukul 9. Ya, jadi kita bisa ajak keluarga kita ya, mungkin ya setelah kita kumpul malam ini dan besok juga mau benar-benar sama-sama mengalami ya damai Natal yang ada di tengah-tengah kita, kita bisa datang esok pagi bersama keluarga ya Bapak Ibu. Dan juga buat minggu depan kita akan tetap ibadah di tempat ini. Ya, buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin tidak keluar kota, ya, kita akan sama-sama beribadah seperti biasa. Pukul 9 pagi, ya. Ada tema Reflection of Me, ya. Tentunya benar-benar ini menjadi momen di mana kita menutup tahun ini benar-benar kita bisa lihat siapa diri kita sebenarnya di dalam Tuhan. Amin. Nah oleh karena itu mari buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin tidak keluar kota bisa sama-sama juga beribadah dengan kita pagi-pagi jam 9. Berikutnya ya ada yang perlu disampaikan ya, ada libur dan cuti bersama staf pengabdi ya dimulai 26 Desember dan aktif kembali tanggal 3 Januari. Nah oleh sebab itu buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin dalam masa-masa libur dan cuti ini ada mengalami kebutuhan-kebutuhan ya. Kebutuhan untuk dilayani, ya mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang mohon maaf ada keluarga yang sakit atau bahkan mengalami kedukaan ya, dan hal-hal lainnya bisa juga menghubungi ya nomor sekretariat yang ada ya, dan juga bisa juga langsung menghubungi juga PKS dan penggembala area. Tentunya pribadi-pribadi ini tidak pernah libur ya. Mungkin sama seperti Tuhan Yesus ya. Bisa beri tepuk tangan dulu buat para pemimpin sel yang benar-benar selama ini sudah melayani kita ya. Luar biasa. Amin Bapak Ibu. Nah berikutnya buat kita di tempat ini yang hadir yang mungkin baru pertama kali ya di tempat ini, dan juga mungkin dari rekan-rekan ya, sahabat-sahabat yang memang benar-benar mengajak keluarganya pada malam hari ini bisa membantu untuk meminta ya saudara sahabat barunya bisa bangkit berdiri supaya kita bisa sambutnya, bisa menyambutnya. Ada Bapak Ibu? Ya, bisa ada yang membantu? Oh ada di tengah sana ya. Kita sambut ya. Beri tepuk tangan buat Bapak Ibu Saudara. Bolehkah mungkin yang baru pertama kali bisa maju ke depan supaya kita bisa mendoakannya bersama-sama? Ya. Bisa. Ada lagi Bapak Ibu Saudara? Ya, kita akan doakan bersama-sama ya. Nah buat Bapak Ibu Saudara yang sudah juga mempersiapkan persembahan dari rumah,
bisa juga memberikannya di depan. Ya. Ada lagi? Nah, mungkin buat Bapak Ibu Saudara yang hari ini dan besok juga mengharapkan benar-benar ketika kumpul bersama keluarga, benar-benar ada damai sejahtera Natal di tengah-tengah kita. Bolehkah juga kalau benar-benar ada yang mau didoakan bersama-sama supaya kita benar-benar ngalamin ya damai sejahtera sukacita Natal itu di tengah-tengah kita semua. Oh ya ya. Ya welcome ya Bapak Ibu, bisa menghadap ke sana ya. Ya. Oke. Ya, bolehkah para pemimpin bisa menghampiri? Ada lagi? Mari kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah Natal kita pada malam hari ini. Kita kedangkan tangan kita kepada keluarga baru kita, sahabat baru kita. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur bisa melihat ada keluarga baru di tengah kami, ada sahabat-sahabat baru di tengah kami. Hari ini kami kedangkan tangan kami melepaskan berkat Tuhan, kami melepaskan pemulihan, kami melepaskan sukacita, damai sejahtera Natal buat sahabat dan keluarga baru kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar sungguh hidup mereka secara pribadi benar-benar diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, disertai Tuhan. Kemanapun mereka melangkah, Tuhan menyertainya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga mau mengangkat tangan kami, tanda kami berserah kepada Tuhan. Khususnya pada momen Natal di mana kami kumpul sebagai keluarga. Kami berdoa supaya setiap kami boleh mengalami Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami kebenaran Tuhan. Ketika kami berkumpul sebagai keluarga, ada sukacita, ada damai sejahtera di tengah-tengah kami. Mungkin di keluarga kami ada konflik. Kami berdoa biar sungguh Engkau sendiri yang mendamaikan kami sebagai keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Apabila juga di antara keluarga kami ada yang belum sama sekali mengenal, mendengar kabar kasih Tuhan, biar sungguh juga pakai momen Natal ini untuk kami bisa bercerita tentang kasih dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami juga selepas ini ada yang mau juga melakukan perjalanan keluar kota, liburan, Tuhan juga yang melindungi dan menyertai kami. Pergi dan pulangnya kami ada dalam penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau pulang dengan membawa berkat, cinta, kasih, perlindungan daripada Bapa Surgawi. Kasih setia daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Kesetiaan juga daripada Roh Kudus yang menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Selamat Natal. Ada yang mau nyanyi? Mau nyanyi langsung? Bapak Ibu bisa ambil waktu ya, ngobrol ya. Mungkin antri lift ya. Bisa ambil waktu sebentar ngobrol, sapa menyapa buat kita yang mungkin selama ini tidak bertemu. Ya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you